Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Shalom warga jemaat GKJW Jemaat Babatan, calon jemaat menganti, Bapak Ibu dimanapun Anda berada dalam jaringan. Salam Patunggilan. Ibadah Minggu GKJW Jemaat Babatan 12 Juli pada Minggu pagi hari ini, kita bersama-sama akan mengikuti penutupan Pekan Anak, pelantikan penatua dan diaken pengganti, dan juga pelantikan atau kenaikan jenjang dari Pratama dan Madya bersama-sama di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Mari kita menikmati seluruhan ibadah Minggu pagi ini, dan jangan lupa subscribe dan kasih komentar di YouTube yang kita saksikan bersama di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Mari kita memasuki ibadah Minggu pagi ini dengan bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikuti prosesi penutupan Pekan Anak. Mari kita memulai ibadah ini dengan mengingat bahwa persembahan pada Minggu pagi hari ini dilakukan 2 kali. Pertama persembahan Minggu dan kedua adalah persembahan syukur. Mari jemaat dengan bersuka cita kita pujikan Kidung Ria 14, bait yang pertama hingga yang ketiga. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dinten iki dintene Gusti. Monggo kita asukarena
is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan mari kita mulai ibadah pada minggu ini. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan kita yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dari Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kasih-Nya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita mendengar firman Tuhan yang menghantar kita dalam ibadah minggu ini, dalam penutupan pekan anak dan di bulan keluarga. Terambil dari kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang demikian bunyinya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. Mari kita sambut saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda firman Tuhan ini dengan Kidung Ria nomor 23, kita nyanyikan ayat pertama 2 kali. Lord, hallelujah, singing glory, praise the Lord, hallelujah, singing glory, praise the Lord, hallelujah, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Lord, hallelujah, singing glory, praise the Lord, hallelujah, singing glory, praise the Lord, hallelujah, singing glory, hallelujah, praise the Lord. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu ini mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita, dan kita mohon pengampunan dari Allah Bapa kita di surga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau Allah yang baik, yang mengasihi dan melindungi kami sampai saat ini.
Sungguh Engkau Tuhan Allah yang Maha Kasih ya Bapa. Terima kasih atas semua rahmat-Mu. Namun pada pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin mengakui bahwa kami adalah umat-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami mengakui Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering kali gagal melaksanakan perintah kasih-Mu, sehingga kami sering kali menyakiti hati-Mu Tuhan dan juga saudara-saudara kami umat-Mu Bapa. Sungguh Tuhan dalam pikiran perbuatan kami Tuhan, penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami mohon kasihilah kami Tuhan. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Semua ini Tuhan, sungguh kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, ada kesaksian firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang begini bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Dengan sabda firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kami sampaikan, Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kami. Karena itu mari kita ungkapkan kasih Tuhan itu dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita pada saat ini juga akan kita lakukan, yaitu anak-anak kita yang akan ditingkatkan dari pratama menjadi madya dan juga sampai ke remaja. Untuk kelantikan jenjang ini akan kita lakukan bersama-sama pada saat ini. Dan dengan ini, dengan penuh sukacita, saya mengundang anak-anak yang akan mewakili untuk pelantikan kenaikan jenjang. Saya persilakan untuk maju ke depan.
Anakku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini naik jenjang dari balita menjadi pratama. Ya. Aku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini naik jenjang dari pratama menjadi madya. Aku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini naik jenjang dari madya menjadi remaja. Semoga Tuhan memberkati anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan biarlah semua ada di dalam Tuhan, dan firman Tuhan hidup di tengah-tengah kehidupan anak-anak. Semoga Tuhan memberkati anak-anak dan memberi masa depan yang baik. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar perenungan pada pagi hari ini, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami boleh mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Oleh karena kasih-Mu itu ya Bapa, kami boleh merendahkan diri, duduk di pangkuan-Mu, mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, yang boleh memberikan kami pencerahan. Maka kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita terambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34 dengan judul Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Iskak, anak Abraham. Abraham memperanak Iskak, dan Iskak berumur 40 tahun. Ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Labam, orang Aram itu, diambilnyalah menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, ia suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka
kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Demikianlah firman Tuhan. Dari kitab Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 13. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Matius 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, yang demikian, saudara-saudara, bunyi firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan, saudara-saudara, ayat 18 sampai ayat 23, yang demikian bunyinya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang tentu juga mengasihi Tuhan,
Ada dua bacaan firman Tuhan saudara-saudara pada hari Minggu ini. Pada minggu-minggu ini dalam tahun gereja GKJW masih terhitung bulan keluarga. Dan pada hari ini ada penutupan Pekan Anak dan Remaja. Saudara-saudara, firman Tuhan yang pertama kita baca kisah tentang keluarga Yakub. Saudara-saudara, ada banyak perbedaan di antara keluarga Yakub itu. Ada banyak. Pertama, fisik berbeda. Yakub dan Esau. Esau berbulu, Yakub tidak. Yang kedua, pekerjaannya berbeda. Yang ketiga, juga pekerjaan mereka, keinginan, hobi dan lain sebagainya berbeda. Termasuk Ishak dan Ribka pun ada perbedaan. Bahwa Ishak lebih mencintai Esau dan Ribka lebih menyukai dan mengasihi Yakub. Teks ini mau menyampaikan bahwa keluarga itu keluarga yang penuh dengan perbedaan. Nah, perbedaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara kalau dikelola dengan baik, maka perbedaan itu akan menjadi sesuatu yang indah. Tapi jika tidak bisa dikelola dengan baik, perbedaan itu akan menghasilkan banyak masalah. Terbukti Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terjadilah persoalan antara Yakub dan Esau yang menjual hak kesulungannya. Kalau kita baca terus ayat itu, ketika dia menipu ayahnya dengan menaruh bulu-bulu di tangannya supaya dikira Esau dan mendapatkan diberkati sebagai anak sulung. Dan ketika itu diketahui oleh Esau, Yakub pun melarikan diri. Itu masalah. Itu masalah selalu muncul di tengah keluarga yang banyak perbedaan itu, tetapi tidak bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, piye carane mengelola perbedaan dalam keluarga itu dengan baik, supaya itu bisa menghasilkan sesuatu buah yang baik juga. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang disampaikan Tuhan Yesus pada bacaan yang kedua. Dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1-9 dan 18-23. Teks ini mau menyampaikan Tuhan itu menaburkan benih. Ada yang tumbuh di tanah yang gersang, baik pinggir jalan, batu-batu penuh duri. Dan ada tanah yang subur, di mana benih tumbuh di tanah yang subur tetapi hancur, hilang di tanah yang gersang, yang berbatu penuh dengan duri-duri dan di pinggir jalan. Saudara, saya ingin sampaikan begini. Zaman dulu pertanian itu berbeda dengan zaman kita sekarang. Kalau zaman sekarang ini kita membajak lalu kita tanami. Tapi zaman dulu tidak begitu. Sebaliknya benih itu ditabur dulu, baru tanahnya dibajak atau dicangkul, disuburkan, digemburkan. Sehingga benih yang tertanam, yang tertimbun karena ketika dibajak dia akan tumbuh. Itu zaman dulu seperti itu. Jadi berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang dibajak dulu baru ditanami. Kalau zaman dulu ditabur dulu baru dibajak. Itulah yang kebiasaan yang sering terjadi zaman Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, teks ini mau menjelaskan yang ditabur Tuhan itu adalah firman Tuhan. Yang tumbuh di semak duri, di tanah berbatu, di pinggir jalan itu melambangkan sikap orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat yang menolak firman Tuhan. Tetapi yang tumbuh di tanah yang subur itu adalah menggambarkan orang-orang yang mengikuti dan setia mendengarkan, mengerti firman Tuhan. Maka dia bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, 50-30 lipat dia berbuah. Itu disampaikan. Itu apa? Itulah firman Tuhan. Maka kalau kita kembali ke bacaan pertama, di tengah keluarga yang banyak sekali perbedaan, maka itu akan menjadi indah
jika firman Tuhan tumbuh di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita mundur ke belakang dalam renungan kita minggu-minggu yang lalu, kemarin kita mendengarkan kita harus berani menyampaikan firman Tuhan. Nah, sekarang teks ini mau mengatakan firman Tuhan itu harus tumbuh di hati kita dulu. Kita harus mempersiapkan hati kita menjadi, hidup kita menjadi lahan yang subur bagi firman Tuhan. Di tengah kehidupan keluarga yang banyak pergumulan, di tengah kehidupan keluarga yang banyak perbedaan, jika firman Tuhan hidup dan tumbuh di tengah-tengahnya, maka perbedaan itu akan menjadi indah adanya. Maka anak-anak dalam ayat kita yang kita baca di awal ibadah, saya sampaikan lagi saudara-saudara, dalam kitab Mazmur 128 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Mazmur 128 ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Teks ini mau mengatakan di mana keluarga, di tengah keluarga firman Tuhan itu tumbuh berbuah, maka penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Digambarkan dalam teks kita, istrimu seperti disampaikan pada ayat yang kita baca, pohon anggur. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Artinya anak-anak itu menjadi sebuah harapan akan masa depan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, teks firman Tuhan ini mau menyampaikan kita semua dipanggil untuk menerima firman Tuhan. Dan di tengah keluarga kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka semua akan berbuah, maka semua akan penuh dengan berkat Tuhan. Akan ada masa depan seperti dalam Mazmur 128. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di bulan keluarga dan di tengah penutupan Pekan Anak Remaja di GKJW, mari kita pegang bahwa kita akan meraih masa depan jika firman Tuhan itu tumbuh berbuah di dalam hidup kita. Mari kita menjadikan diri kita, keluarga kita, dan hidup kita sebagai lahan yang subur bagi firman Tuhan. Dan hiduplah dalam firman Tuhan, karena masa depanmu tersedia, karena keperluanmu tercukupi. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur. Istrimu seperti pokok anggur, dan anak-anakmu tunas-tunas zaitun. Pokok anggur, istri itulah yang menyediakan semua itu, menggambarkan Tuhan yang akan menyediakan setiap keperluan kita. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun yang akan tumbuh dan berkembang, itu berarti Tuhan akan memberi kita pertumbuhan dan memberikan masa depan. Itulah firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita hidup dalam firman Tuhan. Dan mari kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang hidup dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan, Yesus Kristus, hadir tinggal di tengah keluarga kita. Ia akan memberikan kita damai dan sejahtera. Semoga firman Tuhan di bulan keluarga GKJW dan penutupan Pekan Anak ini boleh mendasari kehidupan kita menjadi lahan yang subur diri kita untuk tumbuhnya firman Tuhan. Sehingga perbedaan apapun yang ada di tengah keluarga kita akan menjadi indah karena Yesus akan ada di tengah keluarga kita. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Dalam hidup kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, ada begitu banyak perbedaan. Khususnya di tengah keluarga kami Tuhan. Tetapi terima kasih atas firman-Mu, bahwa perbedaan-perbedaan itu akan menjadi indah karena firman-Mu Tuhan. Karena itu jadikanlah hidup kami sebagai lahan yang subur bagi firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu, berbuah dalam kehidupan kami firman-Mu Tuhan. Karena dengan itu ya Tuhan, maka damai sejahtera Engkau sediakan bagi kami. Hari esok yang indah Engkau persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kini kami mohon, biarlah firman-Mu hadir di tengah keluarga kami. Dan kami mohon biarlah Kristus firman yang hidup itu, hidup dan tinggal di dalam hidup kami. Hadirlah Engkau ya Yesus, firman yang hidup, hadir di tengah keluarga kami. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita saat ini juga akan kita lakukan pelantikan dan pemberkatan calon majelis yang sudah dipersiapkan untuk jemaat kita yang ada di Menganti. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk dalam tata cara ibadah pemberkatan anggota majelis jemaat yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melengkapi karya Tuhan melalui gerejanya, maka Ia berkenan memanggil kita dalam jabatan penatua dan diaken dalam gerejanya. Adapun saudara-saudara yang telah bersedia menerima panggilan Tuhan, jabatan tersebut adalah, jika disebut namanya, saya akan persilakan untuk berdiri di depan. Diaken yang terpilih, yang siap melayani Tuhan, Saudari Devi Mawarni. Diaken terpilih yang kedua yang siap melayani adalah Saudari Retno Wulandari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkhususnya saudara-saudara calon diaken jemaat, dalam Alkitab ada nasihat dari Rasul Paulus dan suratnya yang ditujukan kepada Timotius yang berbunyi demikian. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Atas dasar nats ini, kita dalam melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan hendaknya melakukan dengan hati yang tulus. Tuhan sendiri juga
sudah berjanji demikian dalam Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Sebelum saudara-saudara diberkati, selaku diaken jemaat, terlebih dahulu warga jemaat ingin mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara di hadapan Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara mengakui dan percaya bahwa Tuhan berkenan memakai saudara-saudara dalam memilih calon penatua dan diaken jemaat? Bagaimana jawaban saudara-saudara warga jemaat? Apakah percaya? Bagaimana jawaban saudara-saudara? Apakah percaya? Kepada calon diaken jemaat yang baru, apakah saudara-saudara mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus selaku kepala gereja berkenan memanggil dan memakai saudara-saudara sebagai mitra kerjanya di tengah-tengah dunia melalui Gereja Kristen Jawi Wetan? Bagaimana jawab saudara sekalian? Apakah percaya? Yang kedua, apakah saudara juga mengakui bahwa saudara-saudara dipilih oleh Tuhan melalui jemaatnya? Bagaimana jawab saudara? Apakah mengakui? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji akan memperhatikan dan melaksanakan tugas dan kewajiban selaku diaken jemaat seperti yang tertulis dalam tata dan pranata GKJW? Bagaimana jawab saudara sekalian? Apakah berjanji? Pada Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara sekalian juga bersedia bekerja sama dengan diaken yang baru yang telah saudara pilih? Bagaimana jawab saudara-saudara warga jemaat? Apakah bersedia? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab ada pesan firman Tuhan Yesus yang berbunyi demikian. 1 Petrus 5 ayat 2. Peliharalah firman Tuhan dalam hatimu masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 369 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memohon berkat Tuhan bagi kedua saudara kita diaken ini, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu melengkapi pertenagaan yang diperlukan untuk pelayanan di jemaat Tuhan
khususnya di Cajem Menganti Tuhan. Kini berlutut di hadapan-Mu, diaken yang dipilih oleh umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau lengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berikanlah saudara-saudara kami ini kekuatan dan kesehatan. Dan berkatilah kehidupan mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala berkat dan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia di dalam kuasa Roh Kudus selalu mendampingi, menguatkan, memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam pelayanan saudara-saudara, serta menyertai dan memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, saya melantik saudara menjadi diaken jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara menjadi diaken jemaat. Semoga Tuhan memberkati. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 369 ayat yang kedua. Tegaplah aku Tuhan, dirimu dunia, penuh kilauan hamba dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama orang percaya di seluruh penjuru bumi, kita ikat pengakuan iman percaya kepada. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali Kami dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tritunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang benar Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dengan penuh syukur kami datang kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang selalu melengkapi pertenagaan pelayanan di jemaat Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai pelayanan kami di jemaat-Mu, agar kami boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Kami ingin berdoa untuk menyerahkan umat-Mu Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan. Jauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Dan hindarilah umat-Mu dari ancaman virus corona ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang masih di rumah sakit. Terkhususnya hamba-Mu Pak Theo dan Bu Hartini, istrinya yang juga masih dalam perawatan.
Kami mohon Bapa, biarlah Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kasih. Karena kami percaya setiap sentuhan tangan-Mu Tuhan penuh dengan kuasa yang dapat menguatkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Karena itu kami mohon biarlah tangan-Mu sendiri yang menyingkirkan segala penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami. Biarlah mereka boleh sehat kembali, baik keluarga yang di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing. Pulihkanlah ya Tuhan, dan biarlah boleh kembali bersama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga umat-Mu yang ada di Menganti, khususnya yang masih berada dalam suasana duka cita. Baik keluarga Pak Andreas almarhum dan keluarga Pak Joko Pramono almarhum. Kami mohon Tuhan kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Berilah mereka penghiburan ya Bapa di surga. Berkatilah mereka dan cukupilah segala keperluan mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah keluarga mereka yang berduka cita. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu Tuhan, biarlah boleh berhasil, sehingga umat-Mu boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Demikian Bapa di surga, kami menyerahkan kepadamu umat-Mu yang lanjut usia, biarlah Tuhan berkati, agar di usia lanjut dapat hidup dalam kasih-Mu, menikmati hari tua dengan damai sejahtera. Berkati anak-anak jemaat-Mu, kiranya Engkau juga memberikan masa depan yang baik Bapa di surga. Berkati kami semua Tuhan, lindungi kami dengan kuasa-Mu. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa di surga keadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Pemerintah kami berilah hikmat dan kebijaksanaan agar dapat bijaksana mengambil keputusan yang tepat untuk menyingkirkan virus corona di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa-Mu yang menyingkirkannya di tengah-tengah dunia ini ya Bapa, karena Engkau Maha Kuasa Bapa. Dan biarlah Engkau sendiri Bapa yang memberi hikmat bagi pemerintah kami untuk kembali membangun perekonomian bangsa kami Bapa. Kami mohon berkatilah pemerintah kami, sehingga perekonomian bangsa kami boleh pulih kembali di tengah situasi sulit ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon biarlah Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah seru doa permohonan kami Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Kami naikkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan kita menghimpun persembahan yang sudah kita persiapkan. Sebagai ayat pengantar kita memberikan persembahan pada pagi hari ini, akan saya bacakan dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8, demikian kesaksian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan memberikan persembahan 2 kali, yang pertama adalah persembahan umum dan persembahan ungkapan syukur pelantikan anggota majelis jemaat pada pagi hari ini. Dan untuk mengiringi persembahan ini kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 335, bait yang pertama, manusia yang meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mari kita menaikkan doa untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tidak pernah berhenti ya Tuhan kami untuk mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Untuk itulah ya Tuhan, kami layak untuk mengucap syukur kepadamu oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Dan pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan yang boleh kami himpun kepada Tuhan. Kami mempersembahkan ya Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Kami percaya Tuhan berkenan untuk menerima. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayai, yang sudah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai. Tuhan, tidak saja kami mempersembahkan persembahan ini, persembahan materi ini Tuhan, namun kami ingin memberikan kepada Tuhan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Baik potensi maupun talenta yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Kuatkan, mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat mempersembahkannya kepada Tuhan, karena itulah kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan doa ungkapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup peribadahan kita pada minggu ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita dengan penuh sukacita mengakhiri ibadah ini dengan kita nyanyikan Kidung Ria 167. Bait yang pertama dan kedua, setelah berkat kita nyanyikan Bapa terima kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melengkapi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa menerangi perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara, telah kita ikuti ibadah pada pagi hari ini yang di dalamnya ada penutupan Pekan Anak di dalam bulan keluarga, dan kemudian pelantikan kedua majelis yang diaken sebagai pengganti dua majelis yang dipanggil Tuhan dari calon jemaat menganti. Kita bersyukur untuk semuanya ini, dan biarlah hari Minggu ini menjadi hari yang penuh berkat. Kita hidup mengikuti tuntunan Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu pagi ini telah usai, Bapak Ibu bisa beraktivitas seperti biasa, dan jangan lupa setelah menyaksikan YouTube, Bapak Ibu bisa memberikan komentar, Bapak Ibu bisa memberikan jempol, like, sehingga ibadah Minggu pagi ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kota kita segera terbebas dari virus corona. Oleh karena itu, mari kita pakai masker, jaga jarak, tetap sehat, dan cuci tangan. Salam Patunggilan.